Hai teman semua, kali ini kita akan belajar tentang katabolisme respirasi anaerob. Apa sih itu respirasi anaerob? Respirasi anaerob merupakan proses di mana tidak membutuhkan oksigen. Jadi, katabolisme respirasi anaerob merupakan proses pembentukan energi dari pemecahan molekul besar ke molekul kecil di mana tidak membutuhkan oksigen. Katabolisme respirasi anaerob dapat disebut juga dengan fermentasi. Nah, fermentasi itu ada dua, ada fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Bedanya di mana? Di fermentasi alkohol, produk hasil akhir fermentasi berupa alkohol. Kalau di fermentasi asam laktat, produk hasil akhirnya berupa asam laktat. Nah, ciri suatu zat termasuk alkohol yaitu adanya gugus OH. Katabolisme dengan respirasi anaerob menghasilkan energi, tapi jumlahnya lebih sedikit daripada respirasi aerob biasa. Satu molekul glukosa kalau difermentasi anaerob menghasilkan 2 ATP. Kalau satu molekul glukosa di respirasi aerob menghasilkan 36 ATP. Nah, proses fermentasi, baik fermentasi asam laktat atau fermentasi alkohol terdiri dari 2 tahap. Yang pertama yaitu glikolisis. Yang kedua pembentukan NAD+. Proses glikolisis sama seperti respirasi aerob. Nah, hasil dari glikolisis yaitu ada 3. 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Habis proses glikolisis, terus masuk proses pembentukan NAD+. Nah, di proses ini, asam pirufat hasil glikolisis nggak diubah menjadi asetil-CoA di proses aerob, tapi diubah jadi bentuk yang lain. Ada yang diubah jadi asam laktat, ada yang diubah jadi etanol. Nah, pengubahan senyawa itu dibantu dengan NADH. Nah, yang pertama fermentasi asam laktat. Nah, di fermentasi asam laktat ini diawali dari 1 molekul glukosa yang diubah jadi 2 molekul asam pirufat lewat proses glikolisis. Habis itu, 2 molekul asam pirufat diubah menjadi 2 molekul fosfoenol pirufat. 2 molekul fosfoenol pirufat kemudian berubah menjadi 2 molekul asam laktat. Di respirasi anaerob, langkah-langkahnya tidak sebanyak respirasi aerob, sehingga lebih cepat mendapatkan energi walaupun sedikit. Kalau di respirasi aerob, lebih banyak menghasilkan energi dalam 1 kali proses respirasi aerob, tapi langkah-langkahnya banyak. Manusia juga mengalami respirasi anaerob. Di saat tubuh kita membutuhkan energi dalam jumlah cepat, maka dilakukan respirasi anaerob. Misalnya pada kondisi khusus seperti saat kamu dikejar anjing, tiba-tiba kamu harus lari. Nah, berlari itu membutuhkan energi yang sangat besar, maka tubuh secara alami akan melakukan respirasi anaerob untuk mendapatkan energi dengan cepat dan banyak. Kemudian ada fermentasi alkohol. Nah, di fermentasi alkohol ini tahap awalnya sama seperti fermentasi asam laktat, yaitu glikolisis. Dari 1 molekul glukosa diubah menjadi 2 molekul asam pirufat lewat proses glikolisis. Nah, di proses glikolisis itu menghasilkan 2 ATP. Kemudian 2 molekul asam pirufat diubah menjadi 2 molekul asetaldehid. Nah, pada perubahan 2 molekul asam pirufat jadi 2 molekul asetaldehid terjadi pelepasan 2 molekul karbon. Pelepasan tersebut menjadi CO2 sehingga perubahan dari 2 molekul asam pirufat menjadi 2 asetaldehid menghasilkan 2 molekul CO2. Kemudian 2 molekul asetaldehid diubah menjadi 2 molekul etanol. Etanol itu disebut juga etil alkohol. Nah, pada proses perubahan dari 2 molekul asetaldehid menjadi 2 etanol, terjadi pembentukan NAD+. Dari 2 NADH menjadi 2 NAD+. Terdapat beberapa organisme yang mampu melakukan fermentasi, seperti Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus bugaricus. Nah, kalau Saccharomyces cerevisiae ini sering ditemukan, biasanya dijual dalam bentuk nama brandnya adalah Fermipan. Nah, Saccharomyces cerevisiae ini merupakan mikroorganisme yang sejenis, jamur mikro yang sejenis, sehingga disebut juga dengan hamir.
Saccharomyces cerevisiae biasanya digunakan di proses pembuatan roti. Nah, roti yang menggunakan Saccharomyces ini biasanya rotinya akan mengembang dan di dalamnya itu berongga. Rongga roti itu disebabkan karena proses fermentasi dari Saccharomyces. Nah, proses fermentasi Saccharomyces itu kan menghasilkan gas. Nah, gas CO2-nya ini terperangkap di dalam roti, makanya rotinya bisa mengembang.